Halo guys, jumpa lagi. Kali ini kita bahas power tool. Mereknya adalah Kilat. Kilat atau Kilat, terserah cara bacanya. Panjang seperti ini karena dia adalah cordless ratchet 21 volt. Tipenya KRW 003, Kilat cordless brushless. Ini sudah brushless ya, ratchet branch. Bagian bawahnya seperti ini, hanya kilat. Bagian baliknya sini juga sama, ada tulisan tipenya. Di sini ada tulisan voltage-nya 20 volt atau baterai LXD ya, 21 volt. Max torsinya 60 Nm. Kita coba lihat. Square drive 3/8 inch. No speed loop-nya katanya mulai dari 0 RPM. Kita nanti akan tes RPM terendahnya sampai RPM tertingginya 320 putaran per menit. Di sini hanya kilat. Seperti apa? Silahkan simak di video kali ini. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe ya guys. Barangnya seperti ini dalam bentuk kardus kemasan. Bisa kita buka seperti ini. Ada buku petunjuk ya, cuman ini buku petunjuk yang sangat general ya. Bahkan di bagian lithium ratchet branch-nya gambarnya ini beda tipe. Ini yang tipe 18 volt. Sedangkan untuk yang tipe 21 volt ini atau 20 volt ini tidak ada ya. Ya, karena ini unit only, harganya sekitar 600 ribuan. Saya nggak dapat baterai karena ini hanya unit only. Kita keluarkan, kemasannya seperti ini. Sudah nggak ada apa-apa lagi, kita singkirkan. Nah, seperti ini ada ratchetnya 3/8 inch. Wow, keras sekali ya. Ya, bisa ya. Cuma memang sangat keras nih, jadi bisa dikata mungkin backdragsnya lumayan dibanding ini. Ya, masih ringan. Saya bisa gerakan menggunakan jari begitu saja. Ya, keras sekali ya. Nah, dia bentuknya ratchet 3/8, jadi dua ini sama ukurannya 3/8, tapi lagi-lagi beda voltase. Yang ini 18 menggunakan baterai 4 baterai di seri, sedangkan yang menggunakan 5 baterai di seri, tergantung paralelnya berapa. Dan dia sudah brushless, sedangkan yang lama ini masih brushed. Di sini ada tipenya Kilat KRW 003, 20 volt, 60 Nm, 3/8, 320 rotation per menit. Seperti terlihat, yang paling berbeda adalah panjang dari headnya. Jadi ini yang tipe long reach atau long neck. Jadi ini lehernya pendek, sedangkan ini lehernya panjang, sehingga bisa menjangkau tempat yang lebih sempit. Karena kalau ini kita jangkau, keburu masuk adalah bodinya yang lebih besar. Sedangkan yang ini lebih punya jarak sebelum bodi besarnya itu masuk ke area yang lebih dalam ya. Kita bisa gunakan baterai LXD, baik yang 5 baterai, 20 baterai, 10 baterai, atau 15 baterai, atau mau yang lebih besar lagi pun juga bisa. Tapi kalau kita lihat ya di sini keunggulannya, baterainya itu seperti satu garis ya, satu garis lurus dengan bodi ratchetnya, sehingga tidak membesar atau menghalangi. Sedikit berbeda dengan yang ini, agak membesar di bagian sini. Ini sudah ada kalanya mungkin menghalangi ya, agak bergeser karena bidang yang kita kerjakan di sini, tapi bagian sininya itu lebih menonjol. Nah, yang ini juga sama, kelihatannya nggak terlalu menonjol, tapi kalau kita pasang baterai, bahkan yang cuma 5 baterai pun dia sudah lebih menonjol. Kalau kita bandingkan ya, jadi tingginya hampir mirip dengan yang ini, ketebalan belakangnya ya, jadi mirip dengan ini. Kalau kita luruskan untuk bagian leher kepalanya, dia jadi mirip ya, jadi mirip. Tapi kalau kita pasangnya yang 10 sel, jadi lebih menghalangi lagi. Atau bahkan kalau yang 15 sel, jadi makin menghalangi lagi dan agak nggak enak ya, karena bobotnya terasa gandol di belakang. Triggernya mengingatkan seperti bor cordless ataupun seperti impact ya, impact wrench. Berbeda dengan ini. Tapi di sini tidak ada switch selektor untuk pindah, karena untuk ratchet pindahnya selektornya ada di sini. Perbedaan lain yang terlihat, bodinya ya, besar bodinya ini sepertinya lebih besar ini, nanti kita ukur. Tapi kelihatan di area pegangannya, yang di sini gendut ya, gendut, dan saya perlu megang seperti ini. Ada kuncian di sini. Nah, kuncian di sini supaya kita enggak, atau waktu di penyimpanan enggak sampai ketekan dan berputar tanpa kita tahu ya, baterainya tahu-tahu habis. Nah, yang di sini malah nggak ada lockingnya, jadi selalu bisa ketekan nih. Ini salah satu kelemahannya.
Tapi kalau soal enaknya pegangan, ini terasa gede ya, bahkan di tangan saya yang nggak terlalu gede, apalagi terasa seperti ini, agak membesar. Sedangkan yang ini terasa megangnya benar-benar lebih menggenggam, tinggal jari saya satu aja telunjuk di sini. Sedangkan yang ini saya bisa operasikan dengan jari manapun ya, karena meskipun tombolnya kecil di sini, tapi karena ada engsel di sini, saya bisa tekan dari sini, tekan dari sini, 2 jari, 3 jari, 4 jari. Kalau di sini ya terbatas di sini aja. Berikutnya adalah bagian karetnya nih. Ini karetnya cukup oke, cukup ngegrip, tapi yang ini benar-benar lebih soft, lebih ngegrip, benar-benar lebih ngegrip. Di bagian sini stiker, kemudian ada lubang hawa ya untuk kipasnya, sama di sini juga ada lubang hawa untuk kipasnya. Bedanya kalau kita perhatikan di sini ada kalanya muncul cipratan api karena dia masih brush, sedangkan yang ini tidak ada cipratan api. Di sini ada tulisan brushless, ada tulisan BL, kemudian ada indikator baterai, tapi di sini tidak ada tombol pengaturan apa-apa. Jadi hanya tulisan electric quantity display alias 3 LED untuk menentukan besarnya baterai yang tersisa di baterai yang terpasang. Kalau di sini ada 3 titik, yang di sini 3 titik baru nyala setelah kita tekan tombol untuk triggernya ini. Kemudian ada LED juga di sini, mirip ya. Di sini juga ada LED. Ya, tapi bedanya ini begitu kita lepas langsung mati. Sedangkan yang ini ada delaynya. Kemudian perbedaan yang lain adalah ini, coba perhatikan ya. Yang ini begitu saya tekan, nah langsung bergerak. Bergerak dengan pelan. Sedangkan yang ini ya baru lampunya aja, saya tekan baru lampunya aja, agak dalam baru dia berputar. Jadi kerasanya ada bagian yang kosong ya. Nah ini ya, responsivitas atau respon dari triggernya seperti ini. Sedangkan kita bandingkan dengan ini lebih responsif. Cuma ya dia tidak ada percikan api di sini karena dia sudah brushless. Kita ukur dimensinya dulu. Dari ujung sampai bagian sebelum baterai itu 46 cm. Kalau sampai baterai 48 cm. Jadi cukup berbeda dengan ini. Nggak sampai baterai itu 26, sampai baterai 30 cm. Jadi ya seperti ini perbandingan panjangnya. Kemudian untuk yang paling utama ya, ini untuk necknya saya ukur dari yang paling kecil sini sampai ujung sekitar 5,5 cm. Yang ini karena dia panjang sampai 15 cm. Kalau kita ukur dari sini, dari ini 16 cm. Kalau yang ini 6,5 cm. Jadi ini ketambahan 1 cm ya. Tapi yang benar-benar kecil aja ini yang lurus sampai ke depan itu 15 cm. 3 kali lipat daripada yang ini ya. 25,2, 24,4. 24,2 ya, ini sedikit lebih besar, tapi yang penting bagian kepalanya juga 30,5. Nah ini agak miring ya, nah ini seperti ini 30,6 ya, bagian kepalanya hampir mirip, sedikit lebih kecil yang ini. Untuk anvilnya 3/8, untuk putar juga sama ya, kalau kita putarnya ke kiri dia justru bergerak ke kanan, kalau kita putarnya ke kanan dia justru bergerak ke kiri. 46,9 ya, 50 bener ya, lebih besar ini sekitar 4 milian. 31,0, 42,3, 48,1, 50,1 ya. Memang secara genggaman sebenarnya lebih enak ini, tapi untuk tombol saya lebih suka yang ini. Nah itu ya, kadang terasa delay. Kita ukur kalau sampai sini 56,6. Dia ada pelindungnya di sini ya, setidaknya nggak sampai ke tekan ya, antara pelindung atau memang guide dari tombolnya. 71,0. Beratnya 1 kilo 69 gram dengan baterai 1,4 kilo. Tanpa baterai 768 gram, dengan baterai nggak sampai 1 kilo ya, 951 gram. Build quality-nya ya termasuk cukup oke lah ya untuk ukuran. Nah ini agak rendah dikit, untuk ukuran bor generik ya kurang lebih. Untuk kepala ratchet ini itu 3/8 harusnya termasuk yang nggak terlalu besar. Dia model
puternya seperti ini. Jadi berbeda dengan ratchet yang pengganti switchnya di sini. Ini ratchet yang pengganti switchnya ikut berputar. Nah ini ikut berputar, pengganti switchnya di sana. Kita putar ke arah kanan, dia berputar kebalikannya. Kita putar ke kiri, dia justru ke kanan. Nah ini juga sama. Kita putar ke kiri, dia putar ke kanan. Kita putar ke kanan, untuk switchnya justru dia berputar ke arah kiri. Nah ini sebagai perbandingan besar kepalanya ya, ini sama-sama 3/8, terlihat ini lebih kecil. Kita bandingkan dengan yang 1/4, mungkin sepintas hampir mirip. Coba kita ukur kalau cuman headnya aja, tadi 30,4, 30,5, sedangkan ini 24,8, tapi kalau berikut ininya 31,5 ya, lebih kecil nih. Jadi sebenarnya secara slimnya dia udah dapat, tinggal secara panjangnya ini sebelum membesar, ini yang keunggulan dari long necknya. Sedangkan yang ini sebentar aja sudah langsung membesar. Jadi ini salah satu keunggulan dari Gilat KRW 003 adalah long necknya dibandingkan ini. Untuk responsifnya lebih responsif yang ini. Iya, 64,0. Nggak bisa lebih rendah lagi ya. Kita bandingkan dengan ini. Ya bisa 36 ya, bisa 36, sedangkan yang ini dua kalinya 60 rpm. Padahal salah satu yang diunggulkan dari ratchet itu adalah putarannya yang bisa kita kontrol serendah mungkin, tergantung kita mau pasang bautnya mau secepat apa atau selambat apa. Sekarang kita ukur untuk kecepatan maksimumnya, sekitar 270-an ya, jadi lebih rendah daripada ini yang ditulis 320. Kita coba untuk panas sekali nih, 40-an ya, tinggi 44, panas sekali nih, kena kulit saya tadi. Salah satu kelemahannya ini ya, panas. Kita coba dengan baterai 10 sel, sekitar 65, kecepatan tinggi 287, menggunakan baterai 15 volt 15 sel, kecepatan rendah 67, kecepatan tinggi sekitar 300-an ya. Jadi di bawah klaimnya ini kan klaimnya 320, ini cuma dengan 5 sel aja dia cuma 300-an rpm. Kita bandingkan dengan ini ya, sekitar 35-36an, kecepatan tinggi 418an. Jadi ini meskipun 20 volt, ini 18 volt, kecepatan rendahnya lebih rendah ini, kecepatan tingginya lebih tinggi ini. Rendahnya bisa 35-36an, kecepatan tingginya bisa 400an, sedangkan ini rendahnya di 66an, sedangkan tingginya di 300-an ya. Itu pun dengan baterai yang besar ini. Kalau pakai baterai yang kecil ini di bawah 300. Kemudian panasnya ini ya, saya baru kali ini nemui panas kali lah, itu 46 ya. Sedangkan yang ini hanya 35. Jadi nah ini pun lehernya pun panas nih. Sedangkan yang ini tidak terlalu. Iya, bagian kepalanya justru yang paling panas ya, bukan lehernya. Panas sekali, kaget saya. Oke, kita cek langsung untuk torsinya. Ini sudah kendor, kita coba kencangkan dulu dengan torsi terendah, kemudian kita coba kencangkan lagi dengan torsi digital ini untuk kita lihat waktu dia muter ada di torsi berapa. Jadi pengencangan torsinya seperti itu. Oke, sudah. Kita coba tes. Ya, sudah bergerak di 5,6 Nm. Jadi cukup rendah ya. Meskipun tidak serendah yang sebelumnya, nggak sampai 4. Kita kendorkan. Ya, nggak terlalu masalah ya, sudah kendor. Kita kencangkan dengan full speed.
Oke, bagus, dia langsung berhenti. Meskipun ini masih ditahan, dia langsung berhenti. Ya, di 26,4. Cuman 26,4 Nm ya, kok rendah ya. Kita coba buka 26,4 Nm. Ya, sudah kesulitan ya. Kita buka manual atau kita coba pakai yang 10 sel dulu. 10 sel. Ya, baru bisa ya setelah berkali-kali. Baru bisa setelah berkali-kali. Coba kita kencangkan dengan 10 sel. Pengencangan 10 sel. Berhenti. Ya, hanya 24,8 Nm saja. Kita kendorkan dengan 10 sel. Gerak ya, tapi nggak kuat ini. Kita kendorkan manual. Ya, bisa. Tuh, sudah dikendorkan manual. Nah, wah, kekuatannya kurang ya. Kita kencangkan dulu pakai ini. Oke, kita ukur sekali lagi. Ya, 22,7 sampai 24. Kita coba kendorkan. Oke. Ya, cuma seperti itu aja. Kita ganti dengan ini. Kita coba ganti baterai. Baterai bawaannya Givox. Ya, itu masalah baterai tadi ya. Kita kencangkan pakai ini. Udah. Kita coba ukur. Ya, 27,4. Kita kendorkan pakai 10 sel. Nggak bisa ya. 15 sel. Ya, sama ya, nggak mampu. Ya, bisa. Padahal cuman 27,4 Nm aja. Ya, ini jadi menghambat ya kabelnya ini. Agak susah kalau nggak pakai extension. Oke, kita masuk. Mengecewakan. Bisa ya, sekali lagi bisa, sekali lagi.
tidak bisa. Ya, masih bisa. Baterai yang enak ya, cuman ini yang tipis ini aja. Tambah nggak bertenaga. Kita coba buka manual. Ya, kepanjangan juga nggak enak ya. Oke, masih belum bisa. Akhirnya bisa. Bisa ya. Jadi memang secara tenaga kurang, baik tenaga pengencangannya kurang, tenaga pengendorannya juga kurang. Kemudian upswingnya ya, kalau model seperti ini agak susah karena kita akan terhalang oleh baterainya, terutama kalau baterainya itu 10 atau 15 lebih-lebih. Oke, kembali ke meja. Oke, tadi sudah kita review ya. Jadi kalau boleh saya samarkan, untuk kilat ini tipenya KRW 003, ternyata minimum RPM-nya juga masih agak terlalu tinggi ya, ukuran ratchet sekitar 66, sedangkan untuk max speed-nya juga tidak tercapai 320 rpm, sekitar 300 atau bahkan di bawah tergantung jumlah selnya. Demikian juga untuk torsi pengencangannya cukup bagus, kalau untuk yang bagian rendahnya cukup rendah, tapi untuk bagian breakaway torque-nya atau untuk melepaskan dengan tenaga baterai bukan dengan tenaga putaran ini, ternyata dia cuman sekitar 26-27 Nm aja sudah kewalahan, itu pun sudah harus pakai yang 15 sel. Jadi kalah juga dengan ratchet yang kecil. Berikutnya lagi adalah triggernya kurang nyaman ya. Berikutnya lagi adalah di bagian sininya itu cuman masuk dikit, sehingga kalau kita tekan secara manual, kekuatan dari bodi ini yang banyak menanggung karena pegangannya cuma dikit, makin rentan pecah. Bahkan dibandingkan dengan yang brushless. Dia tipe brushless harusnya lebih bagus secara kecepatan maupun secara torsi, tapi kenyataannya juga lebih rendah, bahkan dengan voltase yang 18 volt. Artinya secara tenaga kurang, secara kecepatan kurang, secara responsif triggernya juga kurang, kemudian dia cepat panas ya. Satu-satunya keunggulan dari kilat ini hanyalah panjang dari ininya, tapi lain-lainnya saya kurang begitu suka, juga nggak ada lockingnya untuk triggernya. Ini secara pribadi ya, kalau buat saya ini kurang worth it ya, kurang worth it. Dengan harga 600, keunggulannya hanya ini saja, tapi lainnya benar-benar menjadi kelemahan, bukan biasa-biasa saja, tapi menurut saya kelemahan. Jadi menurut saya untuk kilat KRW 003 ini kurang worth it. Demikian review dari saya, terima kasih. Demikian, terima kasih. Tinggalkan komen, like, share, dan subscribe.